Halo sahabat Nikifor, setelah di konten pertama kita membahas tentang Burj Khalifa, di konten selanjutnya ini kita akan bergeser ke Eropa, tepatnya di Paris. Kita akan membahas sebuah bangunan ikonik di sana, yaitu Menara Eiffel. Kota Paris, Prancis dikenal sebagai kota atau negara yang paling romantis di seluruh dunia. Terutama dengan ikonnya yaitu Menara Eiffel. Banyak wisatawan asing maupun lokal ingin berfoto di Menara Eiffel agar menambah keromantisan di antara dua sejoli tersebut. Namun apakah kalian tahu bagaimana sejarahnya sampai Menara Eiffel dijuluki kota atau negara yang paling romantis di seluruh dunia? Pertama, mari kita berkenalan dengan sang arsitek Menara Eiffel, yaitu Gustave Eiffel. Pada tahun 1887, ada berita dari asisten Gustave kalau akan ada pameran konstruksi dari pemerintahan Prancis untuk meningkatkan ekonomi di negara pada saat itu. Gustave langsung bersemangat untuk mengikuti pameran tersebut dan ingin membuat suatu konstruksi yang bisa menjadi kebanggaan untuk Paris pada saat itu. Gustave berencana untuk membuat sebuah subway atau metro. Di kehidupan sehari-harinya, Gustave adalah seorang duda yang sibuk mengurus keempat anaknya, namun beruntung dia dibantu oleh sang anak sulungnya, yaitu Claire. Di beberapa hari setelahnya, salah satu pegawai Gustave yang bernama Maurice Koechlin mengusulkan untuk membangun sebuah menara dengan tinggi 200 meter, namun Gustave tidak menyetujuinya. Di hari sebelum pameran konstruksi, pada malam harinya ada pertemuan dengan menteri-menteri. Dan tentu Gustave menghadiri acara pertemuan tersebut. Pada malam itu dia bertemu dengan temannya Anthony de Restac. Lalu dia juga dikenalkan dengan istri Anthony yang bernama Adrienne. Namun tidak diduga saat pertama kali Gustave dan Adrienne bertemu, mereka langsung berpandangan, layaknya orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena sebetulnya Gustave dan Adrienne telah kenal satu sama lain sejak dulu, bahkan sebelum Adrienne menikah dengan temannya Gustave ini. Setelah selesai acara makan malam tersebut, dilakukanlah sesi perundingan yang terjadi di meja makan. Pemerintah Prancis berkata kalau dia ingin membangun sebuah bangunan untuk simbol negara seperti Patung Liberty di Amerika. Lalu tamu yang lain pun berkata bahwa mereka tak ingin memakai granit karena itu sudah terlalu membosankan pada zaman itu. Mendengar hal itu, Gustave yang tadinya kekeh ingin membuat subway langsung berbalik arah dan berkata bahwa dia akan membangun suatu menara dengan rangka baja setinggi 300 meter. Gustave ingin bangunan itu bisa dinikmati semua kalangan dan ingin membangunnya di pinggiran kota Paris. Di keesokan harinya, di depan stafnya, Gustave berkata akan membuat menara seperti yang diusulkan Koechlin, namun dengan tinggi yang lebih tinggi, yaitu 300 meter, dan merubah struktur desainnya. Dengan semangat, Gustave menggambar arsitektur Menara Eiffel dan mengubah rancangan Koechlin agar menjadi lebih artistik, terutama desain di bagian kaki agar menyerupai huruf A. Dengan berjalannya waktu, akhirnya rancangan menara yang dibuat Gustave pun selesai. Singkat cerita, pembangunannya mulai berjalan. Dimulai dari pembangunan fondasi yang menjadi salah satu bagian paling penting di menara ini hingga Menara Eiffel bisa berdiri kokoh sampai sekarang.
Fondasinya sangat kokoh karena terdiri dari 4 individu di setiap kuadran, serta penggalian besar dilakukan untuk persiapan tanah agar mendukung bangunan yang begitu berat dan besar ini agar tetap berdiri kokoh. Ditambah dengan posisi bangunan yang di tepi Sungai Suci di Paris yang membuat prosesnya cukup sulit. Cekungan menara ini ditopang pada 4 kaki yang miring. Hal ini tentu tidak konvensional pada saat itu dibandingkan dengan bangunan biasa lainnya. Bangunan biasa memuat fondasinya secara vertikal ke bawah, tetapi Menara Eiffel ditopang dengan kemiringan yang pada dasarnya mendorong fondasi keluar. Ini akan menghasilkan dorongan besar, selain dorongan yang besar ke bawah, juga dorongan besar pada fondasi dari berat menara. Inilah kenapa plat di kolom berukuran besar dan harus miring untuk menahan gaya atau tekanan. Fondasinya dibangun pada dasar batu kuari, juga disebut masif. Alasan utama mengapa fondasi Menara Eiffel harus besar dan berat adalah karena membutuhkan banyak tenaga untuk menahan beban bangunan serta dorongan horizontal yang besar dari material lengkungan. Gustave tahu hal terpenting adalah menyeimbangkan gaya dari berat bangunan dengan ukuran fondasi yang dibutuhkan. Di balik proses pembangunan, terjalinlah hubungan asmara antara Adrien dan Gustave di belakang suaminya. Tentu hubungannya terbongkar, sampai pada akhirnya suami Adrien berkata jika dia tetap melanjutkan hubungan dengan Gustave, maka pembiayaan membangun Eiffel akan di-stop meskipun mereka saling mencintai. Singkat cerita, di tengah kegalauannya, dia juga diterpa masalah bersama para pegawai konstruksi yang ingin naik gaji karena risiko pembangunan yang terlalu berbahaya. Karena bangunan ini hampir 100% semua menggunakan besi. Bahkan total struktur besi menara ini bobotnya mencapai 7.300 ton. Sementara seluruh strukturnya menara termasuk yang non besi beratnya 10.000 ton. Dan bangunan ini harus dibangun meskipun dengan keterbatasan teknologi dan pekerja pada zaman itu. Gustave tidak menyerah sampai pada titik terendahnya, yaitu di saat para pemodal memberhentikan pendanaannya. Dan ternyata itu adalah hasil hasutan dari suami Adrien. Sampai pada akhirnya, setelah Gustave melakukan negosiasi ulang dengan para menteri, akhirnya dia bisa kembali melanjutkan pembangunan Menara Eiffel. Untuk urusan percintaannya, Adrien akhirnya harus memilih suaminya agar Gustave, sang kekasihnya, bisa menyelesaikan pembangunan Eiffel yang akan menjadi ikonik di kota Paris ini. 2 tahun berlalu, Gustave dan Adrien tidak bertemu sampai pada akhirnya tiba di hari peresmian bangunan tersebut di tanggal 31 Maret 1889. Dan pada akhirnya diketahuilah kenapa struktur bangunan di kaki Menara Eiffel berbentuk A. Itu disebabkan karena Eiffel adalah bangunan yang Gustave persembahkan untuk Adrien sebagai bukti cintanya. Dan dari sejarah itu juga kenapa Paris sampai sekarang disebut kota yang paling romantis di dunia. Itulah sedikit sejarah yang bisa kami bagikan tentang Menara Eiffel. Untuk saran dan kritiknya silahkan komentar di bawah. Dan jika kalian punya topik yang menarik untuk kita bahas, jangan ragu-ragu komentar aja di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share untuk para teman-teman kalian. Dan untuk sahabat Nikifor juga yang ingin bekerja sama dengan kami cantumkan kontak dan alamat kami di deskripsi. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Saya Riki Gunawan, pamit undur diri.